Di usia yang sangat tua, tepatnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencapai usia 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 90 tahun, Allah menganugerahkan kepada mereka seorang anak laki-laki sebagai karunia dan mukjizat. Dia adalah Nabi Ishak alaihissalam. Kelahiran Ishak terjadi 14 tahun setelah kelahiran Ismail, putra Ibrahim dari Hajar. Ketika kabar bahagia ini datang kepada Sarah, ia sempat terheran-heran karena dirinya telah lama mandul dan telah sangat lanjut usia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang syaleh. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 112. Tak hanya itu, Allah pun melimpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara keturunannya ada yang berbuat baik dan ada pula yang menzalimi dirinya sendiri dengan nyata. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 113. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup, Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan seorang wanita bernama Rifka binti Batwail. Saat itu, Nabi Ishak alaihissalam berusia 40 tahun. Awalnya, Rifka adalah seorang wanita yang mandul. Namun dengan penuh kesabaran dan harapan, ia berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan. Allah pun mengabulkan doanya. Rifka akhirnya mengandung dan melahirkan anak kembar, Al-Is atau dikenal sebagai Aishu dan Yakub alaihissalam. Dalam riwayat bangsa Arab, Aishu disebut sebagai leluhur bangsa Romawi, sementara Yakub alaihissalam kelak dikenal sebagai Israel, nenek moyang Bani Israel. Sebagai ayah, Nabi Ishak alaihissalam memiliki kedekatan lebih dengan Al-Is, sang anak sulung. Sedangkan Rifka lebih menyayangi Yakub alaihissalam, si bungsu. Ketika usia Nabi Ishak alaihissalam semakin tua dan penglihatannya mulai melemah, ia ingin menikmati makanan dari hasil buruan anaknya. Ia memanggil Al-Is dan memintanya pergi berburu, lalu memasakkan hasil buruan itu. Sebagai imbalan, Nabi Ishak alaihissalam berjanji akan memberinya doa keberkahan. Namun, Rifka mengetahui rencana ini. Dengan penuh kecermatan, ia menyuruh Yakub alaihissalam untuk segera menyembelih 2 ekor kambing terbaik dari ternaknya dan memasaknya seperti yang diinginkan Nabi Ishak alaihissalam. Rifka kemudian mendandani Yakub alaihissalam dengan pakaian milik Al-Is dan menempelkan kulit kambing di tangan dan lehernya, karena Al-Is berbulu lebat, berbeda dengan Yakub alaihissalam. Ketika Yakub alaihissalam masuk ke hadapan ayahnya dengan makanan itu, Nabi Ishak alaihissalam sempat ragu. "Siapa engkau?" "Anakmu," jawab Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam meraba tubuh anak itu dan berkata, "Suara ini suara Yakub, tetapi tangan dan pakaian ini milik Al-Is." Namun setelah makan, Nabi Ishak alaihissalam tetap memanjatkan doa yang dalam dan mulia kepada Yakub alaihissalam, agar ia dikaruniai kedudukan mulia, menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya, serta diberikan rezeki dan keturunan yang melimpah. Tidak lama setelah itu, datanglah Al-Is dengan hasil buruannya. Ia pun berkata, "Ayah, ini makanan yang kau minta." Namun Nabi Ishak alaihissalam berkata, "Bukankah engkau sudah datang tadi, dan aku telah memakan makananmu serta mendoakanmu?" Al-Is pun sadar bahwa ia telah didahului oleh adiknya. Amarahnya meluap dan ia bersumpah akan membunuh Yakub alaihissalam setelah sang ayah wafat. Namun Nabi Ishak alaihissalam tetap mendoakan Al-Is agar keturunannya menjadi bangsa yang besar dan makmur. Rifka yang mengetahui niat buruk Al-Is segera menyuruh Yakub alaihissalam untuk pergi ke negeri Haran, tempat tinggal pamannya Laban. Ia meminta kepada Nabi Ishak alaihissalam agar juga menyuruh Yakub alaihissalam pergi dan memberinya doa. Nabi Ishak alaihissalam pun mengabulkannya. Dalam perjalanan menuju Haran, Yakub alaihissalam berhenti di sebuah tempat dan tidur dengan kepala bersandar pada sebuah batu. Dalam mimpinya, ia melihat tangga yang menjulang dari bumi ke langit, dan para malaikat turun naik di atasnya.
Allah pun berfirman kepadanya, Aku akan memberkahimu dan memperbanyak keturunanmu, dan tempat ini akan menjadi tanah warisanmu dan anak-anakmu setelahmu. Setelah terbangun, Yakub alaihi salam merasa sangat bersyukur. Ia bernazar bahwa bila ia selamat kembali ke keluarganya, ia akan membangun rumah ibadah di tempat itu, dan mendedikasikan 1/10 dari semua rezekinya untuk Allah. Ia menamai tempat itu Baitul Ail, yang kemudian dikenal sebagai Baitullah atau Baitul Maqdis, tempat yang kelak dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Setibanya di Haran, Yakub alaihi salam tinggal bersama pamannya. Laaban memiliki 2 anak perempuan, Laya, si sulung, dan Rahil, si bungsu yang cantik. Yakub alaihi salam jatuh cinta pada Rahil dan ingin menikahinya. Laaban menyetujui dengan syarat Yakub alaihi salam harus menggembalakan ternaknya selama 7 tahun. Namun setelah 7 tahun, Laaban justru menikahkan Yakub alaihi salam dengan Laya yang lemah penglihatan. Yakub pun memprotes, namun Laaban berkata bahwa adat mereka tak mengizinkan adik dinikahi sebelum kakaknya. Bila Yakub alaihi salam masih ingin Rahil, ia harus bekerja 7 tahun lagi. Hal tersebut dalam ajaran mereka saat itu dibenarkan menikah dengan kakak beradik, baru kemudian dihapus dalam syariat Taurat. Akhirnya, setelah menyelesaikan masa kedua 7 tahun itu, Yakub alaihi salam menikah dengan Rahil. Dari kedua istrinya, dan dari 2 budak perempuan mereka, Yakub alaihi salam dikaruniai 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yang menjadi cikal bakal Bani Israel. Berikut nama anak-anak Yakub alaihi salam. Dari Laya lahirlah Robil, Syamu'en, Lawa, Yahuza, Isahar, Zablu, dan Dinar yang merupakan satu-satunya anak perempuan. Dari budak Laya, lahirlah Jade dan Ashir. Dari Rahil lahirlah Yusuf dan Bunyamin. Dan dari budak Rahil lahirlah Daan dan Naftali. Setelah 20 tahun tinggal di Haran, Yakub alaihi salam memohon izin kepada Laaban untuk kembali ke kampung halamannya. Laaban merelakan kepergian Yakub alaihi salam sambil memberinya hewan ternak dalam jumlah besar, karena merasa keberadaan Yakub alaihi salam telah membawa berkah. Dalam perjalanan pulang, Yakub alaihi salam merasa cemas akan pertemuannya kembali dengan Al-Is. Ia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan, dan ia menyiapkan hadiah besar untuk sang kakak sebagai bentuk perdamaian. Tak disangka, Al-Is justru menyambutnya dengan hangat, membawa rombongan 400 orang. Yakub alaihi salam pun bersujud sebanyak 7 kali di hadapannya, sebagaimana ajaran pada masa itu. Pertemuan mereka menjadi lambang rekonsiliasi yang indah. Sebelum kembali ke rumah ayahnya, Yakub alaihi salam memenuhi nazarnya dengan membangun rumah ibadah di tempat batu yang dulu ia tiduri. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Baitul Maqdis. Setelah semuanya kembali damai, Yakub alaihi salam tinggal bersama ayahnya, Nabi Ishak alaihi salam di Hebron, negeri Kanaan. Nabi Ishak alaihi salam pun hidup hingga usia 180 tahun. Ketika ia wafat, kedua putranya, Yakub alaihi salam dan Al-Is, menguburkannya di sisi makam Ibrahim al-Khalil, di gua yang telah dibeli keluarga mereka sebelumnya.